Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, ya, sehingga kita insya Allah bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini, diseminasi budaya positif. Shalawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa menjadi pengikutnya sampai yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan ini insya Allah nanti kita bersama-sama, ya, saya tidak menggurui tapi bersama-sama untuk belajar tentang budaya positif. Nah, mudah-mudahan harapannya nanti setelah presentasi atau diseminasi budaya positif, kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita langsung budaya positif. Nah, budaya positif, kira-kira di pemahaman Bapak Ibu, apa nih budaya positif itu? Atau mungkin ada nggak pandangan atau gambaran atau yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ya, kita coba lihat. Nah, ini budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, ini artinya tadi sudah disampaikan ya oleh teman kita juga bahwa kebiasaan positif atau nilai-nilai keyakinan yang ada pada diri seseorang. Nah, ini adalah budaya positif. Nah, kemudian ini cukup banyak Bapak Ibu yang nanti mungkin kita akan bahas bersama. Yang pertama tentang budaya positif itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, ini mungkin nanti kita akan bahas bersama. Baik, kita langsung ke disiplin. Nah, ini disiplin merupakan sikap patuh dan taat terhadap peraturan, tata tertib, dan nilai-nilai yang disepakati atau yang berlaku dalam suatu tempat. Nah, ini pada umumnya disiplin adalah mentaati sebuah peraturan. Tapi nanti kita cek apakah nanti disiplin ini pengertiannya seperti ini atau tidak. Kita next ke berikutnya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar. Jadi menurut KHD, bahwa disiplin itu akan timbul yang pertama dari dirinya sendiri, atau motivasi internal, atau motivasi intrinsik, dan yang kedua adalah dari luar, bisa lingkungan, bisa orang, atau budaya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada Diane Gosen menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, ini menurut Gosen, ya. Kemudian, nah, ini disiplin dikelompokkan menjadi 2 jenis, internal dan eksternal. Tadi sudah sempat saya singgung. Kemudian disiplin eksternal disebut sebagai disiplin negatif, sedangkan disiplin internal disebut disiplin positif. Hal senada juga dikemukakan oleh Harlock 1978-82.
Ada dua konsep mengenai disiplin, disiplin positif dan disiplin negatif. Artinya apa Bapak Ibu? Harapannya kita bisa menerapkan disiplin positif. Artinya disiplin positif itu disiplin yang timbul dari diri sendiri. Nah itu. Nah kalau disiplin negatif itu banyak faktor Bapak Ibu. Ada faktor eksternal, misalnya ketika siswa terlambat, ya datang terlambat, kita memberikan sebuah hukuman, baik itu push up atau lari. Nah siswa akan disiplin, tapi masuknya nanti kategorinya adalah disiplin negatif, karena bukan dari dalam dirinya. Nah itu Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Nah ini disiplin positif, Harlock menjelaskan bahwa disiplin positif sama artinya dengan pendidikan dan bimbingan yang menekankan pada pertumbuhan di dalam diri. Self-description disiplin yang juga bersumber dari motivasi diri. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau disiplin positif itu adalah harus dari diri sendiri. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini disiplin negatif, berarti pengendalian dengan kekuasaan dari luar anak yang biasanya dilakukan secara terpaksa dan dengan cara yang kurang menyenangkan atau dilakukan karena takut atas hukuman. Nah tadi sudah disampaikan, kalau disiplin positif itu timbulnya dari diri sendiri. Kalau disiplin negatif itu timbulnya karena paksaan atau karena hukuman, atau ada sesuatu hal yang mengharuskan bahwa siswa itu harus disiplin. Nah itu, jadi secara umum disiplin ada negatif dan positif. Harapannya Bapak Ibu kita bisa menerapkan disiplin positif. Ya, jadi awas Bapak Ibu. Mungkin kita sudah sedikit mengenal memang disiplin, tapi disiplin yang mana nih yang kita sudah terapkan di sekolah? Nah ini, maka nanti ini sebagai PR bersama kita semua mudah-mudahan bisa menerapkan disiplin positif. Selanjutnya ini dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Nah itu Bapak Ibu, kita sebagai pendidik yang kita munculkan adalah disiplin positif, yaitu yang tumbuh dari dirinya sendiri. Nah ketika tumbuh dari dirinya sendiri, insya Allah anak didik kita disiplinnya akan semakin baik. Ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian ini ada nilai-nilai kebajikan. Nah ini nilai-nilai kebajikan sangat banyak Bapak Ibu. Mungkin saya tidak akan bahas semua, hanya sampel saja. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Nah ini tentu kita ketahui bersama di kurikulum Merdeka, ya. Nah ini sudah ada beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah ini nilai kebajikan. Kemudian ada menurut IBO. Nah ini menurut IBO Primary Years. Nah ini ada toleransi, rasa hormat, dan seterusnya. Inilah nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri seseorang. Nah ini yang kita harus kembangkan, khususnya adalah pada murid kita. Nah ini. Kemudian ini juga ada pada 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, dan seterusnya. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah inilah mungkin salah satu budaya positif yang tadi disebutkan, bahwa kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah atau kebiasaan-kebiasaan seseorang. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah ini sebagai pendidik tadi sudah ya Bapak Ibu sama. Nah ini ada motivasi. Nah ini ada motivasi perilaku manusia. Nah ini menurut dosen menyatakan ada 3 alasan kenapa orang itu melakukan sesuatu atau motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah harapannya Bapak Ibu masih sama sebenarnya. Harapannya kita bisa menerapkan yang ketiga,
yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, artinya apa? Nah, harapannya kita bisa menerapkan ke murid kita, ya, kita menggali potensi mereka, ya, agar mereka tahu bahwa pada dirinya itu punya nilai kebajikan, sehingga mereka akan bisa menghargai dirinya sendiri dan bisa menghargai orang lain. Nah, seperti halnya di sini sama, ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini mungkin salah satu yang menarik, Bapak Ibu. Kita coba bersama-sama. Nanti kita akan mencoba di akhir, bukan di akhir, di tengah-tengah nanti ada beberapa soal apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah ini, hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan. Pendekatan hukuman berfokus pada sanksi negatif yang dapat menyakitkan murid, bahkan dapat membuat trauma atau cedera. Contohnya hukuman fisik. Nah ini identiknya kalau hukuman arahnya ke fisik, lari, push up. Nah kemudian konsekuensi, pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran dari aturan yang telah disepakati bersama. Nah bedanya kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa atau murid. Kalau hukuman biasanya itu satu arah, hanya misalnya dari guru. Nah itu, misalnya terlambat, coba kamu lari, misalnya, nah itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Nah harapannya itu adalah yang ketiga, yaitu restitusi. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah ini yang diharapkan adalah restitusi. Jadi bukan adanya kesepakatan, jadi siswa itu timbul dengan sendirinya, mereka akan mencari solusinya. Ketika mereka terlambat, mereka sadar, oh saya terlambat, saya harus seperti ini. Jadi yang diharapkan adalah timbul pada dirinya sendiri. Nah ini Bapak Ibu sangat menarik, nanti kita coba untuk ada beberapa soal. Nah ini masih hal yang sama, ini hanya menurut Gosen ya. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tetapi mungkin tidak menyakitkan. Karena apa? Karena ada kesepakatan antara murid dan guru. Nah, kalau restitusi merupakan pilihan. Tadi yang saya sampaikan. Siswa nanti akan mencari solusinya sendiri. Mau seperti apa mereka? Nah ini. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kemudian ini juga masih sama. Nah ini negatif, netral, positif. Nah kalau hukuman itu negatif. Kalau konsekuensi netral, kalau restitusi positif. Nah harapannya kita positif. Tapi kalaupun belum minimal netral lah. Jadi kita ada kesepakatan dengan siswa. Minimal itu. Kalau belum bisa sampai ke hal yang positif. Nah itu Bapak Ibu. Nah kemudian masih sama. Nah sekarang mari kita coba cek sedikit pemahaman kita bersama. Hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, yang pertama apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman? Oke, kita cek apakah hukuman atau konsekuensi. Coba pahami lagi Bapak Ibu kata-katanya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oh, berarti saya tidak akan terlambat lagi. Koreksi dari iya, betul. Ya, begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, coba sekarang yang kedua. Nah, ini jelas Bapak Ibu.
Lari mengelilingi tadi kan kata kuncinya ada hubungan dengan fisik yang paling sederhana. Walaupun tidak serta-merta bahwa itu menjadi indikator, tapi minimal hubungannya dengan fisik. Nah ini lari mengelilingi, kita cek hukuman. Nah kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, kita cek. Oke, yang keempat, hukuman. Oke, yang kelima, coba membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, karena mematahkan seolah-olah sudah ada alasan. Berarti konsekuensi kita cek. Hukuman. Nah, membersihkan WC. Ya, oke. Yang keenam. Nah, ini menjadi perhatian nih soal nomor 6. Menurut Bapak Ibu yang mana? Bukan hukuman. Hukuman fisik, lari. Nah, kita cek. Kenapa konsekuensi? Karena mata pelajarannya PJOK. Nah, makanya tadi kita harus melihat situasi dan kondisi juga. Nah, itu yang perlu dipahami. Nomor 7, berjemur. Hukuman. Yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Nah, kalau sudah ada hubungan dengan peraturan, biasanya itu adalah hukuman. Ya, nah ini kan baru awal Bapak Ibu kita memahami tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini Bapak Ibu juga bisa menggali lebih jauh mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Ya, oke. Nah, ini keyakinan kelas. Kita sudah pindah ke materi selanjutnya. Keyakinan kelas adalah pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Pernyataan itu mengandung nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal. Nah tadi, jadi keyakinan kelas itu di dalamnya mengandung atau menganut nilai-nilai kebajikan universal. Yang tadi ada beberapa, ada profil pelajaran Pancasila dan seterusnya. Kita bisa mengambil dari teori mana atau salah satu dari teori. Tapi kalau kurikulum Merdeka mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah ini, nah pembentukan keyakinan kelas, nah ini lebih abstrak, berupa pernyataan dibuat dalam bentuk positif, jadi kalimatnya harus positif, kemudian tidak terlalu banyak, jadi jangan misalnya satu kalimat full atau paragraf, jadi cukup. Misalnya hadir tepat waktu, nah atau disiplin. Nah itu bahasanya yang positif tapi simple, itu keyakinan kelas. Nah kemudian lanjut. Nah ini prosedurnya ya Bapak Ibu, prosedurnya mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah bercurah pendapat. Jadi pertama itu kita ngobrol dulu dengan siswa tentang peraturan. Jadi membuat keyakinan kelas itu pertama adalah merujuk pada peraturannya dulu. Mohon maaf, jangan serta-merta kita langsung sepakat, seperti tidak. Kita merujuk pada peraturan dulu. Tetap. Jadi kita ngobrol dengan siswa, misalnya di sana siswa tidak boleh terlambat misalnya di peraturan itu. Nah, kita rubah bahasa itu. Misalnya menjadi tepat waktu. Nah, itu. Kemudian mencatat semua masukan, jadi boleh, jadi kita serahkan ke murid apa nih kira-kira yang perlu dibahas misalnya untuk keyakinan kelas. Kita berikan kesempatan kepada seluruh siswa.
Nah, kemudian baru susunlah contoh kelas sesuai prosedur pembentukan. Nah, contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas. Itu kan jangan berlari di kelas, berarti negatif. Kita rubah menjadi berjalanlah di kelas. Nah, itu jadi contoh kalimat atau perkataan dari keyakinan kelas. Tinjau kembali terus dan seterusnya. Yang terakhir adalah baru bisa ditempelkan di di kelas. Nah, maksud saya harapannya Bapak Ibu peraturan harus ada, tetapi kesepakatan atau keyakinan kelas itu kalau bisa dibuat oleh Bapak Ibu semua. Artinya begitu masuk, baru masuk misalnya. Nah, hal yang pertama itu harapannya Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan kelas. Contoh misalnya, datang tepat waktu, kemudian saling menghargai. Nah, tapi harus dijelaskan dalam hal ini misalnya saling menghargai itu seperti apa. Ketika ada yang berbicara misalnya, yang lain diam atau mendengarkan. Nah, harus ada penjelasan sehingga siswa paham. Nah, itu untuk keyakinan kelas. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, pasti kita tahu bertahan hidup ya Bapak Ibu. Kenapa orang itu bisa mencuri? Kenapa orang itu, mohon maaf, menjadi pengemis? Kenapa orang itu misalnya menjadi preman misalnya? Nah, karena itu untuk salah satunya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada kesenangan, pasti orang ya misalnya kita shopping misalnya itu merupakan kesenangan. Kemudian ada lagi kasih sayang dan rasa diterima, sudah pasti. Kemudian ada penguasaan, kebebasan. Nah, ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan, saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu maksud dan tujuannya, cuma kita coba cek. Nah, menurut Bapak Ibu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Menurut Bapak Ibu, kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kesenangan. Oke, kita coba cek. Ya, kesenangan. Nah, berikutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Oke, cinta dan kasih sayang. Oke, berikutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira apa nih? Kebebasan. Kebebasan? Oke, kita cek. Ya, kebebasan. Ya, karena pengen bebas, bosan kan? Nah, oke. Berikutnya masih ada, menyetir mobil itu seru. Nah, kita cek. Ya, seru. Ya, oke. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman aku. Senangan? Ya. Kemudian aku merasa bangga dan keren. Aku merasa bangga. Penguasaan. Nah, oke, penguasaan. Ya. Oke. Kemudian 5 posisi kontrol. Dosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini jadi kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol kita. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Apakah penghukum, atau pembuat orang merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Ini contoh saja. Guru berbuat, kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu cirinya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Ya, misalnya Bapak sangat kecewa terhadap kamu nak karena tidak bisa mengerjakan tugas.
Nah, itu menunjukkan bahwa orang merasa bersalah. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghitung dan mengukur, kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau manajer hanya cukup mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, ada siswa itu terlambat. Kalau seorang manajer hanya bertanya, misalnya, "Nak, kamu rumahnya di mana? Kenapa kamu bisa terlambat?" Nah, terus sampai akhirnya ketemulah misalnya sebuah solusi. Itu seorang manajer. Nah, maka dari itu harapan kita adalah dikontrol diri, yaitu manajer. Tapi ini akan sangat sulit. Paling tidak kita kalau bisa posisinya ada di teman. Minimal, itu paling minimal. Jangan di yang kedua. Maaf, jangan di penghukum atau pembuat merasa bersalah. Nah, itu Bapak Ibu. Ini masih sama? Masih sama juga. Nah, kita coba 5 posisi kontrol. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira yang mana? Bersalah? Nah, ya, tadi kan sudah ada ciri-cirinya. Nah, kemudian ini baca Bapak Ibu kasusnya. Nanti ada pertanyaannya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar mencoba pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya kamu jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya Fajar pun sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun dia membisu. Nah, pertanyaannya, kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Tadi ada 5 posisi kontrol. Membuat orang? Oke. Nah, betul ya. Membuat orang merasa bersalah. Terlihat dari kata-kata Ibu Dani. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu. Kan seolah-olah memperjelas ya. Artinya kira-kira orang itu merasa untuk bersalah. Terima kasih Bapak Ibu sudah memahami. Nah, ini dari 5 posisi kontrol di atas. Di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi. Nah, dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, materi terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini sebenarnya harapan yang paling utama dari materi tadi. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Tadi sudah dijelaskan bahwa restitusi adalah sebuah pilihan. Nah, itu sangat penting dari guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Nah, ini restitusi. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Contoh misalnya gini Bapak Ibu. Ketika ada siswa itu sering datang terlambat, kemudian kita panggil, kita ajak ngobrol. Jangan sampai Bapak Ibu, "Wah, kamu ini terlambat terus. Gimana sih? Wah, kenapa terlambat terus?"
Nah, jangan sampai seperti itu. Tenangkan dulu. Nah, ini menstabilkan identitas itu menenangkan siswa agar mereka tahu tentang keadaan dirinya. Ya, contoh misalnya ada siswa terlambat. Kemudian saya tanya, "Betul kan kamu terlambat?" Siswa menjawab, "Betul, Pak." Nah, yang baik kita seolah-olah mendukung keadaan si siswa itu. Misalnya, ya tidak apa-apa, bahwa kesalahan itu pasti akan banyak orang membuat kesalahan, tidak hanya kamu. Jadi seolah-olah kita memberikan hal yang sama, penguatan. Nah, itu agar dia menjadi stabil. Jangan langsung di judgment bahwa dia terlambat. Nah, jadi seolah-olah kita memberikan motivasi bahwa memang kesalahan itu banyak dibuat oleh orang. Nah, jadi kan siswa itu akan merasa, oh iya, ternyata bukan hanya saya. Tidak merasa dikucilkan. Nah, yang kedua itu ada validasi kebutuhan. Ya. Nah, ini dengan cara menanyakan alasan. Setelah tadi misalnya, coba kamu kan terlambat nih, kira-kira kenapa kamu bisa terlambat? Nah, baru siswa akan menjawab, "Pak, mobil saya naik mobil, ternyata mobilnya telat." Nah, ini namanya validasi kebutuhan. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi hubungannya dengan misalnya keyakinan kelas. Nah, nanti kita tanya, coba Wan, menurut kamu melanggar nggak tentang keyakinan, atau keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, oh iya Pak, saya melanggar keyakinan datang tepat waktu, karena sebelumnya sudah dibuat. Nah, baru yang terakhir, masih proses terakhir, coba Wan, kira-kira hal apa yang kamu akan lakukan setelah ini? Iya Pak, saya tidak akan mengulangi lagi. Mungkin saya akan lebih pagi lagi dari rumah. Nah, itu jadi siswa sendiri yang akan mencari solusinya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini dan seterusnya ini validasi tadi ya. Nah, itu Bapak Ibu, alhamdulillah ya, kita sudah selesai, dan mudah-mudahan budaya positif ini bisa dilaksanakan atau diterapkan di Bapak Ibu semua. Nah, terakhir refleksi hanya satu kata Bapak Ibu. Silakan masing-masing sebutkan satu kata kegiatan ini seperti apa. Satu kata saja. Mungkin boleh berputar. Satu kata saja, tidak perlu banyak-banyak. Mangga, berputar. Satu kata, boleh satu kata, boleh satu kalimat Pak. Mangga. Kita benar-benar harus belajar. Hebat, luar biasa, Mantap. menyenangkan, Menyatukan. efektif. Oke, lanjut. Menambah wawasan. Oke guys. Punya ilmu yang menginspirasi dan keren. Ini mantap. Lanjutkan. Baik, oke, beri tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Yang terpenting adalah bukan materinya, tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah sendiri. Itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.